Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita di Nocturne Talks Podcast. Ya, tempat kita bersama-sama sharing dan bercerita tentang hal-hal mistis yang mungkin di luar nalar. Kali ini gue balik lagi sebagai juru obrol yang sebelumnya mungkin gue sempat digantikan oleh Bung Pito. Gimana, udah ketemu yang nyari emping ya? Bos, nyari emping udah ketemu? Belum ketemu. Ntar lu dicariin lo, kesian itu emaknya lapar. Dia butuh makan emping. Ma? Ya, Ma? Pak, pulang. Mama pengen makan emping. Ya itu ini aja. Intermezzo aja. Ya, tapi sebelum mungkin cerita dimulai, mungkin kita perkenalkan lagi masih dengan Mas Batu. Yang kali ini sempat mungkin melanjutkan cerita ya dari yang sebelumnya itu tentang rumah Eyang ya. Iya. Rumah Eyang. Dan kali ini Mas Batu nih akan bercerita tentang di pesantren. Oke. Tapi sebelum memulai ceritanya, bisa kalian bantu kita nih untuk subscribe, komen, terus klik tombol like, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari kita. Ya. Oh ya, jangan lupa untuk Instagram kita juga di follow di Nocturne Talks Podcast. Oke, paling nggak perlu berlama-lama lagi. Siapkan posisi kalian, matikan lampunya, siapkan kopinya dan tehnya, cemilannya juga, dan mari kita simak ceritanya. Check it out. Ya, jadi kali ini gua sebagai juru obrol dan ditemani oleh Gapi dan Bung Pito akan mendengarkan cerita dari Mas Batu tentang selama di pesantren ya. Lanjutin episode yang lalu ya. Betul. Jadi Batu gimana nih? Lanjutan dari cerita yang mau Mas Batu untuk sampai ini selanjutnya nih. Oke. Gimana? Mulai dari aku masuk ya. Jadi aku tuh masuk pesantren itu dari lulus SD sampai lulus madrasah aliyah SMA. Pesantren itu kan madrasah kan. SMP itu madrasah sanawiyah atau MTS. SMA itu madrasah aliyah MA bilangnya. Aku tuh masuk dari lulus SD kelas 1 MTS. Nah, waktu itu ceritanya, ini mulai dari waktu aku masih kelas 3 MTS. Itu berarti 3 MTS 3 SMP ya? 3 SMP gitu ya. Pesantren di daerah Jakarta Selatan. Pesantrennya ini sekitar 7 hektar. 7 hektar, tengah masjid, belakang asrama putri, depan lapangan, kiri sekolah, kanan asrama putra. Nah, suatu hari nih, waktu aku kelas 3 MTS, wali kelas aku kan guru fikih. Fikih itu hukum Islam. Beliau tuh kalau ngajar kan cepet. Aku tuh biasanya tuh 7 pertemuan, nah beliau tuh 5 pertemuan tuh udah habis gitu. Suatu hari di pertemuan ke-6, beliau tetap masuk, absen. Terus nanya ke kita, hari ini mau diisi apa nih? Kata gitu. Beliau ini kan kita semua kenal, kalau beliau ini ustadz yang setengah paranormal. Oke. Setengah paranormal. Beliau itu turunan dari kiai-kiai di Banten gitu deh, pokoknya kita semua tahu. Nah, beliau kayak gitu. Yang pertama, anak sebelah aku nih teriak, Ustaz, kita pengen diliatin jin, alam gaib gitu.
Gimana? Oh gitu, semuanya pada mau semua setuju. Oke, saya langsung praktekin aja kalau gitu ya. Oke, kita ikut instruksinya dia. Instruksi dari Ustadz aku tuh, kalian baca surat Anas 7 kali, surat kursi 7 kali, surat ayat kursi, terus surat pendek 7 kali, lupa apa. Ketika kalian baca, saya juga mesti persiapan gitu. Persiapan. Setelah kalian selesai baca, kalian fokusin mata kalian ke papan tulis. Tuh. Kita ikutin instruksinya dia. Begitu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pas kita lagi baca, beliau tuh seperti persiapan apa? Gerakannya gitu, kalau makan. Waktu itu pas aku selesai baca, aku tuh fokusin mata aku ke papan tulis. Pemandangan yang aku lihat ya waktu itu kayak semacam lingkaran bening, aura gitu Di papan tulis. di papan tulis. Mulai dari warna putih kecil, makin besar jadi kuning, makin besar lagi warna hijau. Ketika ada warna hijau, udah nggak ada. Habis warna hijau itu mengecil lagi, kuning lagi, jadi putih lagi. Selesai. Ustadz aku nanya, siapa yang lihat warna putih? Ada angkat tangan. Warna kuning, warna hijau. Aku warna hijau waktu lihatnya, angkat tangan. Yang biru, habis biru ada yang lihat warna merah, ada 1 orang. Ada yang nggak lihat sama sekali, ada beberapa nggak lihat sama sekali. Itu apa Ustadz? Waktu itu beliau jawab, yang kalian yang nggak lihat sama sekali, kalian beruntung. Kalian itu nggak sensitif lah dengan penampakan hal-hal gaib kayak gini. Kalian yang lihat warna putih, kuning, sampai biru, ya kalian masih agak-agak beruntung lah, kata beliau. Agak beruntung nggak? Tadi ada merah 1 ya, hati-hati kamu, kamu sensitif kalau mungkin kamu bakal diganggu, suatu hari kamu bakal digangguin gitu, karena kamu sensitif dengan hal gaib ini. Emang ini apa Ustadz? Ini yang saya tunjukkan barusan, ini seperti pintu menuju alam gaib. Saya membuka mata kalian yang warna, tadi ada yang bilang merah ya, warna yang merah itu seperti, warna ini seperti gerbang tingkatan, warna yang mulai dari putih sampai merah ini tingkatan paling tinggi untuk gerbang gaib ini. Kalian yang bisa lihat warna merah, berarti spektrum mata kalian tuh bisa jauh ke dalam untuk melihat alam gaib ini. Jadi kalian hati-hati. Jadi itu intinya kalau makin lihat bisa lebih tajam itu ke arah warna merah. Karena warna merah lebih sensitif. Tapi itu bukan dibukakan mata batin ya kan, cuman dia ngasih lihat kalian ini orang yang sensitif atau enggak. Iya. Atau ini dibukakan mata batinnya? Kayaknya bukan mata batin. Oh iya juga ya. Terus Soalnya setelah kejadian itu, aku yang tadinya pernah ngerasain HGP gitu, jadi lebih ngerasain lagi. kamu nggak tahu warna apa waktu itu? Hijau. Tapi sorry nih ya, agak kembali sedikit. Waktu proses melihat lingkarannya itu, yang apa tiba-tiba nongol gitu ada lingkaran putihnya Warna, itu, terus warna. tiba-tiba muncul begitu aja atau ada prosesnya? Perlahan-lahan muncul Prosesnya gitu. dari putih, kuning, hijau. Nah, kalau yang lelet merah tuh mungkin membesar tuh sampai merah. Itu itu cuma warna doang. Nggak, kan dia bilang di dalamnya ada sesuatu gitu ya. Iya. Itu kamu lihat cuma warna aja, nggak ada. Aku melihat warna Warna nggak aja. ada yang keluar apa-apa. Oke. Cuma Tapi warna. lingkaran sempurna gitu maksudnya? Apa gitu? lingkaran berantakan lah. Tapi berwarna ya. Oh iya, Berwarna. bayang sih. bayang. Warnanya Iya, tuh bayang. warnanya tuh bening gitu, transparan. Kan kamu bilang kamu makin sensitif setelah lihat itu. Iya. Kamu
dengar cerita-cerita nggak dari temen kamu mungkin yang Warna bahkan merah. yang udah lihat merah tuh, yang dia bisa melihat merah, ada nggak? Nggak, kalau yang dari siang merah ini nggak pernah cerita ke aku. Nggak pernah cerita apa? Cuma aku sendiri yang ngerasain efeknya habis itu. Itu sekitar 2 minggu lah setelah kejadian itu. Waktu itu kan jadi ceritanya nih waktu itu masa-masa itu kan asrama pesantren aku kebakaran. Oke, sempat Kebakaran. viral tuh ya, sempat diberitain ya? Ada Sempat diceritain. diberita. Kebakaran, selantai itu kebakaran. Waktu itu aku posisinya masih ini kelas 3 MTS kan. Pindah semuanya selantai itu ke sekolah. Sekolahku tuh letter U, kayak isi stapler gitu loh. Iya. Nah, kamar yang aku dapat, kelas yang aku dapat itu di bawah letter U itu, di lantai 3. Nah, asrama itu biasanya meskipun jam tidur listrik tuh tetap nyambung kan, asrama. Oke. Tapi karena aku di sekolah, aku mesti ngikutin pesantren aku kan nggak susah diajak kompromi ya kalau kayak gitu ya. Otomatis soal kelistrikan ini ngikutin sekolah dong. Jam 9 malam itu listrik udah mati semua. Suatu malam aku tidur, kebangun tengah malam, pengen kencing. Yang aku tahu ya kamar mandi itu ada 3, sisi yang sini, sisi sini. Nah, yang aku ingat yang masih ada cahaya dikit tuh, yang pas di bawah aku, itu lokasinya di bawah tangga. Kamar mandinya tuh kecil, tingginya tuh sekitar 178. Aku kan 172 ya, 178. Itu pintunya ya? Maksudnya pintunya apa ruangannya? Pintunya sama ruangannya. Oh, kecil juga ya? Kecil, di bawah kamar mandi di bawah tangga gitu. Oh iya, kebayang. Kecil. Kamar mandi juga kecil, mungkin luasnya 1x2 kali. Cuma buat toilet aja kali ya? Cuma buat toilet jongkok doang. Oke. Mungkin emang dibuat karena emang ini kali tadinya nggak mau dibuat toilet karena emang kebutuhan dibuat makanya mungkin itu. Buat kayak gitu. Toiletnya itu 1x2 meter kan. Ini kamar mandi jongkok, tengah itu ember sama keran. Nah, aku di sini. Oke. Aku kenapa berani di situ? Karena ini kan pintu. Sebelah sini nih banyak ventilasi udara yang ini loh, dari dalam bisa ngeliat keluar tapi nengok ke bawah. Oh iya, kebayang. Nah, di belakang ventilasi itu ada tempat wudhu anak SD. Sekolah SD kan pesantren aku kan dari TK sampai SMA. universitas ada. Ada lampu tempat wudhu anak SD itu nyala terus 24 jam. Cuma di situ doang ya? Cuma situ doang, makanya aku masih berani. Oke. Waktu itu aku nggak ngerasa ada serem atau bahaya kan, cuma gelap aja. Nah, aku tutup pintu. Pas aku mulai buka resleting nih, emang sebelah kanan tuh kayak ada suara gitu. Waktu itu aku nggak ngerasa ada yang aneh, Suara binatang. aku kira burung. Oke. Entah gagak atau apa gitu kan, gagak atau apa aku kira. Jadi aku udah nggak peduli, pokoknya lanjutin aja. Pas aku udah mulai kencing, mata aku kan ngeliat ke arah sini ya, sini nih. Kayak ekor mata lah ya? Lirik sih. Tapi pala nggak nengok. Iya. Aku ngelirik ke arah sini, kayak muncul ada tangan perempuan, kurusnya tuh kayak tulang gitu loh. Kayak tulang, keriput banget. Warnanya itu kayak coklat ranting pohon. Oh iya. Coklat ranting pohon kan. Oke. Coklatnya Gelap gitu ya. coklat gelap kotor gitu kan. Iya. Tapi tangan bentuknya ya. Tangan itu melintasi samping pundak aku kayak gini. Sedangkan aku lagi kayak gini. Tapi jelas tuh? Jelas Apa cuma bayangan doang? Apa? Jelas, kalau yang tangan jelas aku kayak gini soalnya. Nggak skincare ya itu ya? Itunya. Nggak skincare. Nggak keripet gitu. Pas skincare lagi mitos kayak gini, aku nengok ke belakang set. Pas aku nengok udah setengah jalan nih sambil ngelirik nih. Udah setengah jalan, aku ingat banget itu belakang aku tuh
perempuan pakai jubah putih kotor gitu, rambut kepalanya bungkuk kan, pendek kan ya, bungkuk, mukanya nggak kelihatan kan, ketutupan rambutnya tuh sampai lantai. Pas aku neng sampai belakang, kepala sampai belakang, set, itu aku ngeliat aura merah yang aku lihat 2 minggu lalu di kelas. Aura merah seperti mirip yang aku lihat 2 minggu lalu di kelas. Dari merah ngecil ke biru ke kuning. Ke biru ke hijau ke kuning ke putih. Pas sudah aku liatin terus tuh sampai putih sampai hilang. Aku udah mematung kali itu 5 detik. terus begitu udah mulai ada tenaga dikit, itu aku udah merinding banget itu. Mulai nyiram, cebok, udah terus setting, buka pintu, aku langsung lari ke atas, Tapi reaksi Mas Batu nih nggak teriak, nggak apa gitu, nggak waktu itu. Nggak bisa teriak. Oh, jadi udah bener-bener freeze gitu ya? Udah bener-bener merinding. Udah jadi batu aja beneran. Jadi batu. Tapi pas kamu buka itu, pas kamu lari itu si sosok itu masih ada nggak? Apa kamu udah nggak ngeh lagi, udah kamu tinggalin aja udah nggak ada. Udah nggak ada, udah aku tinggalin. Sorry. Itu sebenarnya pas kejadian dia tangannya gini, sebenarnya dia sosok itu ngalangin kamu dari pintu kan? Iya. Apa dia di dalam kamar mandi juga sama kamu? Pas aku masuk kamar mandi belum ada apa-apa. Iya. Tapi pas sekarang berarti dia ada di belakang kamu, ngebelakangin pintu juga kan? Iya betul. Oh iya. Berarti pintu kamu itu kebuka, nggak punya jalan keluar gitu. Ketutup. Oke, berarti dia di dalam kamar mandi dong. Iya. Wah, itu perasaannya si Joninya masih di luar kan? Iya. Jadi masih di luar. Aduh, males banget itu. Gue kencing 2 kali. Ini bikin PR ini sosok nih, gue bilang bikin PR nih ya kan? Bikin PR gitu. Jadi tambah kencing gue sendiri. Lalu ngapain pipis ya? Gitu. Tapi itu kenapa ya dia ngapain gituin tangan ya? Kira-kira dia mau ngapain tuh? Menyebokin mungkin. Sini. Oh enggak. Oke, abis itu kamu lari tuh kan ke atas. Set. Udah. Itu 2 bulan aku nggak berani ke kamar mandi itu. 2 bulan, mendingan yang jauhan, mendingan yang gelap, mendingan yang nggak ada lampunya tapi serem deh daripada yang ada lampu. Tapi kayak gitu ya. Amit-amit. Ya. Kamu cerita nggak ke ustadz kamu yang ngebukain itu tuh? Atau batin itu? Enggak, waktu itu mikirnya paling nggak peduli. Nggak peduli. Harusnya kalau ada kejadian kayak gitu misalnya kan ya karena dia yang lebih berpengalaman kan biasanya kan murid cerita pasti kan ini gimana nih solusinya gitu. Cuma kayaknya di pesantren aku tuh motonya pria tidak bercerita deh. Wah, pria tidak bercerita. sangat super. Menurut gue yang kayak gitu kan harusnya jadi perhatian gitu ya. Betul. Apalagi ini kan pesantren ya, maksudnya rata-rata kan dasarnya mereka emang orang-orang yang punya ilmu agama yang lebih kuat ya. Iya. Wah, pria tidak bercerita, tapi kencing 2 kali itu. Kencing 2 kali, mau dicebokin setan. Luar biasa. Seru banget sih. Terus gimana gitu? Nah, ini kejadiannya ada lagi nih. Di pesantren. Masih pesantren ya. Setelah kejadian ini ya? Setelah kejadian ini, waktu itu tadi kan aku masih kelas 3 MTS ya. Iya. Sekarang posisi yang cerita yang ini aku udah kelas 1 MA. SMA. Setaranya sampai SMA ya. Iya. Waktu itu posisinya jadi di pesantren itu kalau mulai seminggu sebelum kan ada ujian mid semester sama semester ya. Seminggu sebelum ujian dimulai itu setiap selesai Isya itu ada jam belajar malam. Jam belajar setelah Isya? Iya, jam belajar malam di masjid sama kelas. Sorry, gua kan Kristen ya. Isya itu jam berapa ya? Jam 7.15 lah, setengah 8. Setengah 8. Jam 7 setengah 8. Iya, jam setengah 8. Iya. Ada jam belajar malam, wajib. Jam belajar malam itu belajar mata pelajaran biasa atau khusus agama? Bebas. Request murid apa enggak? Bebas. Iya, yang penting jangan di asrama. Oke. Oke. Tapi tetap ada gurunya, pendampingnya. Apa? Ada yang guru, ada gurunya, ada yang sendiri. Ada sendiri. Ya. Oke. Kayak pelajaran tambahan kali ya? Iya, pelajaran tambahan. Oke. Waktu itu masih lagi jam belajar malam. Nah, teman aku, jadi di pesantren itu asrama itu ada piket jaga.
kayak tambahan nih. Jadi ada piket jaga. Ngapain tuh dia? Tugasnya ini ngedata yang sakit, ngejagain kalau misalkan ada maling. Oh jadi kayak ini ya, kayak apa, kayak siskamling gitu maksudnya. Betul. Ngeliat. Kayak siskamling, ada rompinya, piket Iya, gitu. kayak ini kayak sekolah-sekolah di Jepang berarti kan ada kan kayak gitu kan, jaga malam kalau misalnya kita nonton kayak film anime kalau gue ya. Masa sih? Di Jepang tuh ada kayak gitu, Pi. Maksudnya ada yang jaga malamnya. Iya. Siswanya gitu? Tahu kalau kadang gue nonton anime ya. Tapi itu dari pihak sekolah ya? Ada piket, bukan dari pihak sekolah, kita piket Santrinya. santrinya piket. Itu berapa orang? Ada jadwalnya. Berapa? Satu lantai 2 orang. Satu lantai 2 orang. Oh, oke. Pagi sampai sore malam. Pagi sampai sore sampai malam gitu. Oke. Nah, anggotanya sakit, piket kan. Waktu itu cerita teman aku nih, teman sekamar aku, sebelah lemari aku. Sebelah lemari kamu. Iya, Teman sekamar. teman sekamar. Oke. Lemari dia sebelah aku. Pas waktu dia lagi piket jaga. Kosong, apa sendiri berarti Aku kamarnya? Pas dia lagi jaga, mau di kamar sendirian berarti? posisi waktu itu aku perhatiin tuh waktu dia lagi piket jaga ya. Dia kan jaganya dapatnya yang sore. Waktu piket jaga dia tuh masih biasa-biasa aja. Cuma nggak tahu kenapa pas lagi jam belajar malam tiba-tiba mukanya kayak ketakutan gitu. Pucat, ketakutan. Ada apa nih? Anta kenapa? Gitu. Cerita dong. Gitu. Jadi ceritanya gini. Kan selesai sholat isya, kan semuanya belajar malam tuh nggak langsung dari masjid langsung bubar belajar gitu kan, nggak ke asrama dulu sebentar, ambil buku, baru keluar. Ketika santri semuanya udah pada keluar, baru asrama dimatiin kan, semuanya dikunci. Nah, yang piket jaga itu mereka tuh keluarnya terakhir. Soalnya mereka juga punya tugas kan buat mastiin kalau semua santri itu keluar, nggak ada yang bolos belajar malam. Oke. Gitu. Nah, dia keluar terakhir, dia posisi keluar kamar tuh asrama udah dimatiin semua lampu. Sampai screen-screennya dimatiin dari pusat maksudnya. Gelap. Nah, cuma dia kan asrama kan di lantai 2 ya. Lantai 2 sampai bawah tiba-tiba dia kebelet pegang kamar mandi. Mau ambil gayung, masuk ke kamar lagi kan, repot. Oh gitu, jadi gayung tuh masing-masing punya ya? Iya, masing-masing punya. Iya. Dia sendiri kan. Iya. Nah, asrama yang madrasah aliyah itu asrama paling tua nomor 2 di pesantren aku. Kamar mandinya tuh kamar mandinya itu di belakang asrama. Kamar mandinya itu kayak gini. Ini genteng. Ini frame. Ya, ini rangka yang cuma semen gitulah. Iya. Semi outdoor. Nah, kita mandi tuh di tengah itu tempat air namanya bak yang ini loh yang besar dan panjang di depan sampai belakang. Iya. Kita mandi di situ. depan tengah-tengahnya disekat sekitar sedada, kiri kanan itu disekat sejidat aku lah 170. Oh iya. Nah, teman aku, tadinya waktu itu posisinya itu apesnya lagi perbaikan saluran air, lagi perbaikan pipa-pipa air. Jadi air tuh kering kan, dari sore sampai tengah malam katanya. Nah, teman aku ini mau kencing di toiletnya kan, tadi kan kamar di tengah, toilet tuh di samping kan. Mau kencing di toilet samping ini, airnya kosong semua di toilet itu. Jadi terpaksa ngebandel lah di tengah kan, di tempat mandi itu kencingnya. Iya. Temen aku kan nggak bawa gayung, jadi dia niatnya pakai air aja, kecepak-cepak gitu. Nah, temen aku masuk. Temen aku tuh berani aja karena walaupun semua asrama mati, tapi lampu di kamar mandi tuh nyala, walaupun cuma lampu neon 1 ya. Gitu. Nyala sih, remang-remang kan. Iya, mentalnya kuat juga. Serem sih. Remang kan. Teman aku tuh berani aja. Kencing set. Baru mau nyiram nih pakai tangan ini. Tiba-tiba ada santri yang datang. Cuma dia nggak ngeliat mukanya, dia cuma ngeliat rambutnya aja. Oke. Ya, ada datang nih pakai sendal, serat.
tak gitu. Dia mikirnya, alah paling ini sebelum belajar malam mau mandi junub gitu. Dia mikirnya. Soalnya sering kan kayak gitu. Anak-anak muda ya kan? Anak muda. Sama Pesantren tetap. ini mau mandi junub nih. Nah, mandinya tuh di sebelahnya dia. Tapi dia nggak ngeliat mukanya karena tinggi kan. Cuma ngeliat rambutnya doang. Oke, karena dia kan santri juga kan. Yang piket ini lagi sendiri di situ. Iya, temen aku yang piket ini ya lagi sendiri. Oh. Ada orang nyusul Oke. di sebelahnya dia, gitu kan. Dia merhatiin ini orang kencing juga apa mandi gitu, atau bener mandi. So, bagi gayung kan, dia nungguin aja, mau minjem gayung kan niatnya. Pas udah selesai bilasan sebelah tuh kan mulai pasti habis bilasan sabunan ya. Pas sabunan teman aku ini minjem gayung. Bro, boleh minjem gayung nggak ngomong apa-apa, cuma dia ngasih gayung aja dari kan sekat ya. Ikan sekat kayak gini loh. Kayak gitu. Ya, di atas bak mandinya itu. Iya. Terus teman aku ini nyiram, selesai dia nyiram, bro makasih ya, mau balikin nggak ada yang nyaut. Terus dia inget-inget juga, sabunan kok lama banget gitu, nggak ada suara apa-apa. Dia mau balikin gayung, nggak ada suara apa-apa. Dia ngecek lah, penasaran kan, ke tempat sampingnya itu. Pas dia ngecek nggak ada apa-apa, udah gitu kamar mandinya kering. Terus gayungnya itu? Gayungnya masih dia pegang, ini punya siapa? Tambah satu gayungnya. Anjir. Terus merinding dia segini. Tapi walaupun merinding dia nggak lupa gayungnya dia taruh di lemari dia. Hak milik nggak mau rugi kan. Dia taruh di lemari dia. Terus dia baru jalan lah ke masjid. Ketemu apa sih abis itu cerita dengan kondisi udah pucat. Tapi masih ngambil gayungnya ya? Pucat-pucat. Tapi masih Gue sih Nggak tahu deh itu gayung dari mana. memang kalau pesantren tuh rada gila sebenarnya. Tapi maksudnya tuh nggak tahu sampai pada akhirnya nggak tahu tuh gayung punya siapa. Nggak tahu tuh gayung punya siapa. Gila sih. Dia cerita cuma ke kamu doang. Nggak tahu apa yang lain. Oke. Oh. itu berarti dia taruh lemari, besok-besoknya nggak ada kejadian aneh-aneh lagi? Ya maksudnya Nggak, apa gayungnya hilang ada. tiba-tiba gitu. Nggak Tetap ada gayungnya tuh, tetap ada. Iya. Kenang-kenangan ya? Wah kurang ajar berarti setan situ nyolong gayung ya. Di situ Tapi Malah nolongin loh. nolongin iya sih tapi kalau misalnya gayung ternyata punya pesan Santri lain. anak-anak santri lain dia kan kehilangan gayung. Siapa tahu dari warung dia nggak ngambil dari anak santri. atau punya gayung dia sendiri sebenarnya diambilin. Itu gara-gara kejadian itu dia nggak mau lagi pipis di tempat mandi. Iya sih mungkin itu teguran kali ya karena Ya, udah ya, ada tata tertibnya nggak boleh pipis di situ. Iya bisa jadi sih benar. Yang mungkin ada yang nunggu lah pasti lah yang nunggu di situ kan nggak seneng kalau misalnya ternyata yang seharusnya ini tempat diperuntukkan untuk mandi dibuat pipis ya. Nah, aja sih bersih berarti itu yang nunggu dia nggak suka ada kotor di situ. Tapi kocak juga ya ngebawain gayung loh. Dan gayungnya itu ada dan nyata gayungnya Iya, gitu itu loh. Nggak makanya. tiba-tiba hilang itu gayungnya kan atau kayak di film-film berubah jadi daun kayak apa ya gitu kan. Saya mau pakai daun maksudnya. Tiba-tiba pas udah nyadar kan jadi daun atau jadi ranting kan kayak di film-film Iya lah. sih, Kita kan iya sih. kita kan di brainwash kan film-film horor gitu kan. Iya sih. Dikasih sesuatu makhluk ataunya pas dilihat berubah. Iya. Kayaknya jin di daerah situ tuh punya selera humor deh kayaknya. Ngeri juga ya mereka cocok mereka itu di pelawak. Tapi ya bikin parno sih. Tetap aja Pak Arno lah. Tetap Arno. Terus gimana lagi? Habis kejadian itu ada lagi nggak setelah kejadian itu? Ada kejadian lagi tapi bukan penampakan atau disengin. Ini apa nih? Jadi waktu itu kan mid semester. Ini mau semester, mau ujian juga. Teman aku ini kan di pesantren itu kan kalau nggak boleh ngerokok ya. Dan hukumannya berat. Diapain tuh kalau ngerokok ketahuan? Dibotak pakai gunting toko ATK atau enggak? Oh, gunting kertas itu ya? Iya gunting kertas gitu. Bikin berat. Jadi orang Jadi berantakan ya? Berantakan. Mau kalau mesti dicukur mesti sampai pelontos banget. Nah, makanya kayak gitu. Hukumannya berat. Temen aku ini lagi stres-stresnya tuh pengujian kan. Merokok di kamar mandi. Kamar mandinya
kamar mandi tempat yang setan gayung itu tadi. Setan gayung itu. Nongkrongnya di situ. Di situ. Ini teman kamu yang beda kan? Beda lagi. Dia ngerokok di situ. Selama dia ngerokok, dia tuh yakin banget kalau nggak ada, dia kan yakin ngerokok kan jam 2 pagi ya. Semua orang udah pada tidur, nggak ada yang Nggak ada yang bangun lah di jam segitu ya. nggak ada bangun, lampu semuanya mati kecuali kamar mandi pada tidur. Dia tuh yakin banget sama dia ngerokok, yang lewat itu nggak ada santri lewat, nggak ada ustadz jaga yang lewat, cuma kucing yang lewat. Oke. Iya, dia yakin banget. Cuma kucing yang lewat, dia ngeremehkan, cuma kucing gitu. Lanjut dia ngerokok. Besoknya dia tuh dipanggil sama kiai. Kiai itu maksudnya pimpinan pesantren aku. Oh, guru besar gitu. Guru Ya? besar. Dipanggil kiai, kenapa? Perasaan nggak ada masalah apa-apa dan nggak ada masalah kabur atau apa gitu. Nggak ada. Nyampe sana, nyampe rumahnya kiai, temen aku tuh ditanya sama kiai aku, kamu betah nggak di sini? Oh betah. Dia juga ngomong soal pesantren, soal gimana belajar di sini. Ujung-ujungnya kiai tuh ngomong kayak gini, kamu kalau misalkan ada masalah yang nggak bisa kamu ceritain ke orang lain, kamu coba konsultasiin aja ke bagian biro pengasuhan tuh yang ngurusin Kayak BK ya gitu. kayak BK konseling ya. Iya. Nah, ke biro pengasuhan. Kalau nggak bisa ke biro pengasuhan, kamu ke ustadz aja gitu. Nggak usah lah ngerokok kayak gitu. Dia kaget. Dia kaget. Ini sih nggak ada yang ngelaporin. Perasaan waktu ngerokok tuh nggak, cuma ada kucing yang lewat. Juga dia. Si berubah di kucing dia. Di Saras 008. cuma kucing lewat. Itu dia mikir, ini jangan sejak dari kejadian itu tuh dia nandain tuh kalau lagi merokok siapa kucing mana aja yang lewat. Mungkin dia ngerokoknya nggak sesuai kali. Mungkin dia ngerokoknya ini merek ini, nggak tadi ngerokok merek ini kali ya. Nggak boleh kamu ngerokok merek ini. Tapi tuh jam 2 malam emang dipastiin, maksudnya nggak ada santri ataupun yang ngecepuin lah nih, ada yang ngerokok nih. Udah terlatih lah dia. Tapi dia hoki juga nggak dibotakin ya? Berarti ya? Oke juga nggak. Tapi dia baru, maksudnya dia ngerokok itu sering kan berarti kan? Baru ketahuannya itu. Ya bukan ketahuannya itu, tapi alhamdulillah ketahuannya sama pimpinan. Pimpinan baik orangnya. Oh iya. Ya biasa kayak gitu mah ilmunya tinggi udah. Kalau udah punya yang punya sih. pimpinan pesantren mah. Bisa jadi sih. Entah mungkin dari berubah jadi kucing nggak ada yang tahu, atau nggak dia emang punya mata batin ya kan? Iya. Iya. Setara Hokage gue rasa. Hokage juga dia. Pimpinan dia. Pimpinan nih Hokage. Ada sudah. Terus dia Kucing gakure kayaknya. Mana ngerti gitu nih. Kucing gakure. Enggak. Gimana? habis dipanggil itu, malamnya dia tuh cerita ke anak-anak. Katanya gue ngerokok, nggak ada ustaz, nggak ada santri lewat, nggak ada ustaz lewat, ada kucing dia lewat. Tapi kok gue ketahuan ya dipanggil sama kiai malah. Habis cerita kayak gitu, kita semua tahu kan kucing yang mana. Dia juga, soalnya dia ngasih tahu kan kucing yang mana, kita jadi tahu semua. Tiap kucing itu lewat sore-sore, kita tuh lulus-lulusin. Iya. Tapi ada nggak kayak obrolan di tongkrongan kamu gitu, maksudnya ini kiai ini punya ilmu loh gitu, apa Sering. gimana sering? Itu pesantren apa Jujutsu Kaisen itu? Nggak harus sati semua kayak. Domain expansion. Ini nggak susah. Wah, nggak ngerti. Apalagi sekolah sebelumnya, apalagi SD aku tuh SD umum kan. Nah iya. Iya, Oh iya, gitu juga ya, loncat ke Iya. Kucingnya pakai GoPro kan. Anjir. Jadi dia beda ini, udah beda kultur jadinya kan. Yang satu SD umum pindah ke sekolah pesantren, pasti berubah lah. Iya. Suka aja tuh ininya. Bener-bener absurd. Berarti penyesuaiannya susah dong ya waktu awal-awal pindah ke pesantren. Kata ibu aku, 3 bulan pertama tuh aku nggak bisa senyum. Nggak bisa senyum. Rasanya sih biasa aja, cuma stres aja. Tapi kata ibu aku nggak bisa senyum. Iya sih. 3 bulan pertama. Setelah itu lo senyum-senyum sendiri. Suka senyum-senyum sendiri. Sendiri.
Gue nggak kebayang sih maksudnya kalau tinggal di pesantren itu kayak gimana gitu. Tapi emang ya, kalau ini kan mungkin pesantren udah bagus kali ya. Iya. Ada juga pesantren yang ya mohon maaf ya mungkin yang kurang terawat, jadinya kan apa namanya pas mau dimasukin di situ kan sebagai calon santri ngerasa aduh gimana ya nanti ya nasib gue ya yang biasanya di rumah disuplai gitu kan, maksudnya dengan apa namanya Ya, fasilitas yang ada gitu kan. Yes. Tapi selain kejadian itu ada lagi kejadian lainnya. Udah sampai situ. Habis itu Kejadian berikutnya lagi pas aku kuliah. kuliah Ini di Aku kuliah di selatan Bandung. Oke, berarti udah lewat dari pesantren lulus ini dari ya. pesantren itu ya. Iya, udah selesai. Oke. Udah lulus di pesantren itu. Aku lanjut kuliah di Bandung. Ngekos Waktu itu sana. ngekos. Asrama habis itu ngekos. Nah, makanya di selatan Bandung. Jadi pas kuliah itu aku kan ikut UKM Wibu. Oke, Wibu. UKM Wibu. Jepang. Itu Jepangan gitu ya. Gitu. Oh gitu. Apa nih maksudnya UKM? Masalah namanya UKM Wibu? Bahasa Jepang kali ya? Oke. Apa peminat? Nippon apa gitu. Oh iya, kayak di gue dulu juga ada. Iya. Dulu. Ya, jadi ini ngebahas semua tentang Jepang, apa tentang anime aja khusus apa? Iya, bikin acara gitu. Acara. Oh iya. Bikin acara Event-event gitu ya. event, cosplay, bazar merchandise, ya. lomba dabi. ya. Dulu di kampus gue juga ada Nippon Club kalau nggak salah namanya. Nippon Club. Iya. Bukan Nippon Paint. Bukan Nippon. Nippon Cahaya Asia bukan? Itu apa ada juga sejarah aja ya. Ini sejarah Nippon Cahaya Asia. Apa sih itu namanya? Gue juga lupa. Iya. Oke, balik. Mhm. Nah, itu ceritanya pas waktu itu kan acaranya kan mau bikin semacam token event wibu yang besar gitu, yang ada bazar, ada Cosplayer. cosplay ya wibu kayak gitu kan. Aku tuh dapat tugas di rumah hantu. Oke. Oh ada kayak gitunya juga ya. Ada rumah hantu. Rumah hantunya itu di kamar mandi cowok, basement lantai bawah, basement. Oke. Kayak waktu itu aku udah dikasih tahu kan waktu masih ospek kalau kamar mandi jadi lokasi acaranya tuh di hall. Jadi kampus aku tuh hall tuh nggak di gedung kuliah tapi ada hallnya sendiri, gede mungkin selapangan bola kali ya. Oke. Tuh. Waktu masih ospek aku tuh dikasih tahu kalau hall itu memang ada angkernya di kamar mandi basement, cowok atau cewek. Yang paling angker tuh kamar mandi lantai dasar. Nah, waktu itu aku kan tugasnya kan di kamar mandi basement, kamar mandi cowok. Aku tugas bikin dekorasi yang serem-serem gitu. Nah, aku masang itu kayak kain-kain hitam, boneka-boneka yang serem-serem gitu kan. Pas waktu itu aku berdua sama temen aku kan. Teman aku tuh udah selesai mindahin barang keluar dari kamar mandi itu. Batu duluan ya, gue duluan ya mau ngurusin ini lampu gimana mau diapain? Aku bilang matiin aja, bentar lagi kok. Oke, matiin. Aku udah selesai mindahin barang. Waktu itu aku berani aja karena walaupun aku dimatiin tapi masih ada cahaya dari pintu kan. Oh iya. Pas aku udah selesai naruh barang, aku jalan. Kamar mandi tuh lumayan gede. Dari belakang ke depan itu lumayan lah, ada sekitar belasan langkah. Waktu aku lagi jalan di tengah-tengah, aku tuh nginjek rambut. Nginjek rambutnya itu aku nginjek nih. Nginjek rambutnya itu kayak ngejulur kayak gini terus ke atas. Rambut. Aku nggak, itu kan gelap ya, walaupun ada cahaya dikit tapi itu kan gelap banget ya di tengah-tengah itu. Waktu itu aku mikirnya alah paling cuma weight jatuh gitu. Tapi bisa sadar itu rambut kenapa? Karena nginjak kan kalau pakai sepatu kan, tapi maksudnya gitu. Tanya kaki. Berasa. Kaki. Iya. Berasa injak rambut nih, tapi aku nggak mikir apa-apa, nggak curiga apa-apa gitu, paling alah weight gitu. Aku keluar tuh cuma di depan pintu itu doang buat ngemas barang lagi lah. Aku masuk lagi kamar mandi, nyalain lampu, itu rambut nggak ada.
di tengah itu yang aku injak itu nggak ada itu lampu. Merinding di situ. Itu kamu sendirian, tugas ngedekor itu kamu sendirian? Walaupun di belakang rame ya, di atas rame pada persiapan kan, di situ aku sendiri. Tapi maksudnya di remang-remang itu kelihatan ya nih, oh nih rambut nih gitu jelas itu nggak? Cahayanya tuh cuma sampai depan pintu. Gitu. Oh tapi maksudnya remang-remang ke dalamnya tuh nggak kelihatan gitu? Nggak kelihatan. Berarti lo tahu itu rambut dari sentuhan kaki aja. Iya. Pas di posisi aku tuh itu udah gelap banget. Iya. Tapi pas dinyalain lampunya Nggak ada. Di tengah itu letaknya di tengah-tengah kan. Itu rambut nggak ada rambut di situ, bersih lantai aja. bukan maaf ya, bukan karena ubinnya atau apa gitu, lantainya enggak. Bukan. Di situ aku merinding. Apa yang aku injak? Apa itu? Apa yang aku injak? Apa bukan rambut mungkin? Apa dong? Apa ini misalnya sapu ijuk? Maksudnya dari alat-alat dekornya nggak? Nggak ada kayak rambut juga. Maka ternyata pas aku cek lagi nggak ada yang rambut gitu. Tapi itu berasa banget itu rambut. Berasa banget itu rambut. Tapi biasanya kan orang kalau kuliah rambutnya gondrong ya. Siapa tuh? Mungkin itu rambut sendiri. Jenglot apa? Itu jenglot apa? Ya siapa tahu guys. Persiapan kan nggak cuma sehari ya. Ada sekitar 3 hari lah persiapannya. Besoknya tuh aku tugasnya tuh di lantai dasar, di area hallnya. Masang-masang frame buat ini kan, buat buzzer itu, stall itu kan. Kalau event Jepang kan banyak orang buka stall buat promosi, entah kantor animasi, entah jualan merchandise, entah gitu kan. Waktu itu aku ngebandel, udah tau kejadian kamar kayak gitu, waktu itu aku ngebandel lagi. Waktu masih ospek, yang tadi aku kasih tahu, kamar mandi yang paling angker itu di lantai dasar kan, kamar mandi cewek. Aku dikasih tahu di sebelah wastafel itu ada jepit rambut warna hitam. Jepit rambut yang ini loh, yang cuma kayak gini doang, warna hitam. Kecil ya berarti ya? Kecil. Jangan disentuh, apalagi digeser, apalagi diambil. Waktu itu aku kira alah candaan doang kali ya. Nakutin ospek kan biasanya. Alah gitu kan. Waktu itu sekitar kamar mandi kan di tengah-tengah belakang gitu ya. Nutupin di belakang ini kan dekorasi gitu. Aku masuk, nggak ada orang sekitar situ. Aku lihat kaca, aku masuk, nggak ada rasa serem gitu. Ngeliat kaca, nggak ada cermin, nggak ada yang serem gitu. Pas aku lihat ke sebelah kiri wastafel, bener ada jepit rambutnya ada. Aku ambil lah, ini ya kan, nggak ada apa-apa gitu. Lihat cermin juga nggak ada apa-apa. Nah, pintu masuk kamar mandi kan bentuknya kayak koridor gitu ya. Masuknya tuh dari sini kan, wastafel di sini. Dari pintu ini masuk ini kan nggak di pintu ya, tempat masuk aja gitu. Ada mamang kayak tukang gitu. Dia tuh melotot melototnya kayak bola pingpong. Mamang. Nggak ke belakang. Kayak kuli gitu. Nggak ke belakang aku. Dia melotot, diam aja. Jelas, kamu ngeliatnya jelas gitu mukanya gitu. Iya, aku ngeliatin dia. Ya kenapa nih orang? Dia baru abis itu dia mulai bicara. Pak nggak lihat ada perempuan di belakang. Belakang mana, Mang? Belakang belakang saya. Nggak ada. Terus aku lihat ke cermin juga nggak ada nampak apa-apa perempuan gitu. Abis aku bilang kayak gitu, mamang itu ngomong pergi aja. Di situ aku merinding tuh, nih jangan-jangan urban legendnya bener nih, jangan-jangan. Tapi mamang itu orang apa bukan? Aku lihat sendiri dari kepala sampai kaki tuh ada semua. Napak gitu ya, napak tanah. Napak. Tadi gue pikir tuh yang gue tangkap kayaknya si mamang ini. Iya, gue juga. Iya. Ternyata bukan, ternyata dia mungkin ngelihat. Karena kaget gitu ya. Iya, ngelihat di belakangnya si Mas Batu ini. Iya. Sosoknya itu. Iya, paling jerengnya yang aku lihat nggak normal tuh paling jerengnya aja sih, bener-bener lebar banget kayak bola pingpong gitu. Dia kayak ngeliat kaget gitu ya. Ngeliat kaget, iya, kayak pertama kali ngeliat setan gitu gimana sih, kayak gitu.
Di situ aku sadar ini janjian berubah aja nih beneran nih janjian. aku taruh lagi, terus keluar. Aku keluar nengok, itu kan besar ya, jadi aku kira ya siapa tahu mamangnya masih ada kan minta maaf gitu. Aku nengok di kanan, itu mama udah nggak ada. Jadi kamu nggak tahu itu sebenarnya itu sosok mamang itu bener manusia Itu dia. atau mungkin perwujudan dari ini ya kali apa bestinya yang punya jepit rambut mungkin. Iya. Itu dia sampai sekarang. Tapi maksudnya koridornya tuh jauh nggak? Maksudnya Koridornya- kayak sepersekian detik itu masih kelihatan gitu pas keluar itu masih. besar, harusnya kelihatan ya, besar kan soalnya. Besar banget, luas gitu. Harusnya kelihatan pas aku keluar kamar mandi itu kiri kanan udah nggak ada orang. Ada langkah kaki nggak? Maksudnya yang jangannya dia lari gitu ngeliat itu. Nggak. Kabur gitu ngeliat mas kabur atau Bisa gimana? jadi ya. Bisa Iya kan? tapi kalau lari kan harusnya ada suara langkahnya. Iya. Oh ini nggak ada. Ini kayak jalan aja gitu, jalan tanpa suara gitu. Tapi maksudnya setelah megang jepit rambut itu maksudnya yang ada kejadian kamu ditampakin atau diteriakin gitu Paling selama seminggu setelah itu ya apes mulu, apa semua entah duit hilang, ya, apes iya, mulu, iya. entah duit hilang, entah komputer harddisknya rusak. Ada aja kejadian. Ada aja kejadiannya. Hmm. Banyak juga kejadian Mas Batu. Tapi itu kejadiannya siang. Itu siang. Wah, kurang Siang. ajar setan ya lama-lama ya. Dan kondisinya itu sebenarnya lampunya pada nyala gitu. Nyala semua, putih, nyala semua. Lampu kan di situ kan LED semua kan. Putih. Iya. Serem juga ya kampusnya ya. Masalah beraksinya siang-siang mereka tuh. Tidak tahu waktu mereka. Orang sedang berkegiatan gitu kan, malam-malam aja lah, jangan ganggu waktu manusia kan gitu seharusnya. Tapi kayak balik lagi ke pesantren tuh emang kalau pesantren tuh emang gue punya temen sih juga yang tinggal di pesantren tuh ada aja cerita-cerita yang nakutin tuh. Ada sih satu teman gue namanya Juple nih, cuman gue belum tahu dah tuh cerita. Tapi gue dapat cerita dari itu serem banget sih. Waktu dia di pesantren, waktu dia masih beberapa nyantri. ceritanya emang serem-serem banget sih. Gue penasaran juga mungkin. Dia nyantri di mana? Tebu Ireng bukan? Biru gimana? Oh lo terkenal itu gitu. pesantren Tebu Ireng tuh di, Cirebon bukan? di Jawa tuh. Maksudnya santri-santrinya oke-oke lah. Mungkin kalau yang di Jawa lebih Ya pesantren Jawa sih. lebih terkenal di lagi Jawa. ya, lebih serem lagi kali itu. Tapi pesantren kamu tuh waktu kamu SMA itu pesantren modern kan ya jatuhnya ya kan? Modern kan, nggak pesantren yang kayak mohon maaf di daerah-daerah yang maksudnya masih Iya, benar-benar inilah konvensional banget lah gitu. Enggak ada pesantren modern, kurikulumnya ada dua. Kurikulum pesantren sama kurikulum Diknas. Tapi udah lama aja pesantren Lama berdiri. aja tahun 70-an kan. 70-an. Dan masih di daerah perkotaan. Daerah perkotaan. Perkotaan. Kalau yang di Kalau dulu kan orang dikirim kan nyantri kan dikirim ke daerah mana gitu suruh nyantri. Kalau orang-orang zaman dulu yang gue tahu ya. iya sih, gue juga tau, temen gue juga tau gue kayaknya kayak gitu deh. Dan pulangnya tuh juga ya tunggu libur panjang dulu baru pulang gitu. Nah kalau misalnya di tempat kamu tuh kalau mau maksudnya weekend itu boleh pulang nggak? Karena kan masih di kota ya rumah juga. Di pesantren kan weekend itu hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat. Satu minggu sekolah. Oh jadi libur cuma Jumat doang. Cuma hari Jumat. Paling sebulan sekali boleh, paling ada paling boleh pulangnya sebulan sekali. Sebulan sekali. Oh. Bilangnya Tapi kalau dijungukin boleh. Mungkin boleh tiap hari. Boleh tiap hari. Asalkan nggak ganggu kegiatan. Kegiatan. Iya. Ya. Menarik, sangat menarik nih. Pesantren, terus di asrama kampus, Iya. di hall kampus. Di kampus itu. Itu aja maksudnya kalau selama dunia perkuliahan kamu tentang hal-hal gaib tuh pas saat itu aja. Enggak, saat itu aja. Saat itu aja. Sampai sekarang berarti nggak pernah ngalamin. Belum ada lagi Sekarang belum ada. Jangan sampai lah ya. semoga nggak lagi. Sampai lah ya. Kalau kejadian tuh kesini lagi. bisa untuk beliau tuh Ustadz yang membuka. Ya, terus gimana itu setelah yang balik lagi nih ya? Yang si Ustadz Membuka mata itu batin. gimana akhirnya? Maksudnya pernah nanya lagi nggak? Ustadz ini gimana? Kenapa saya bisa melihat? Enggak. Ya, Kan saya nggak mau, kan saya nggak minta nggak Ustadz. komplain gitu kan. Ada yang komplain gak nih? Kok nggak ditutup? Enggak ada yang komplain karena kalau pesantren pria tidak bercerita. Oh, balik lagi ke pria tidak bercerita. Kalau mungkin ada yang ngomong juga komplain,
Wah, saya cuma bisa buka nih. Iya, saya nggak bisa nutup Saya nih. nggak bisa nutup. Ilmu saya belum nyampe, mohon maaf ya. Baru saya buka biar ada temennya saya gitu. Anda Anda mau, saya tidak peduli. Kalau soalnya minta santrinya juga sih ya. Juga kan. Oh iya Bertanggung- benar. Dipecut untuk bertanggung jawab kan. Tapi kalau misalnya pas selama kamu di pesantren itu dengar cerita cuma dari teman-teman kamu yang cowok-cowok nih ya. Iya. Nah, yang cewek-cewek itu gimana? Kamu apa digabung tuh kalau pas lagi pelajaran digabung gitu kan? Aku nggak bergaul sama cewek sih. Maksudnya Itu tapi digabung nggak maksudnya pas mata pelajaran? enggak. Oh, bener-bener pisah. Benar-benar pisah. Oh. Sekolah jauh. Jadwal jadwal ke koperasi juga beda. Jadi bener-bener pisah. Oh, berarti lingkungan antara santri cowok dan Cewek itu berbeda beda jauh, lokasi. beda lokasi. Lingkungannya sama kan. Nah, Tapi arusnya tuh beda. Hmm. Sholat juga kan masjidnya kan 2 lantai. Cewek tuh di atas, cowok di bawah. Beda. Sulit ya. Tangganya juga depan belakang. Sulit. Kok lantai 2 tangannya di belakang. Kalau Vito nggak bisa. Darahmu udah lagi bergejolak itu. kita emang nggak bisa. Nggak bisa itu. Bisa nyebrang pastinya. Nyebrang lu. Nyebrang gua. Dari panjang tembok setinggal dia juga dari Gua panjang. ini gua berubah gua jadi pakai ini hijab gua. Ditempeleng langsung sama ustaz ini. Anak setan. Darahmu udah bergejolak. Pantas aja teman kamu yang tiba-tiba mau mandi junub. Karena darahmu udah lagi bergejolak gitu. Iya. Pusing nih saya. Nggak pernah lihat padon. Ngeri juga ya. Tapi emang maksudnya lulus-lulusannya ya dasar agamanya tuh kuat lah kalau misalnya ada pesantren tuh kan. Pesantren kan. Pesantren. Ya, tidak bisa dipungkiri lulusan-lulusannya bisa menjadi imam yang bagus lah. Amin. Ya, diharapkan seperti itu. Betul. Iya. Terus gimana lagi Mas Batu? Ada lagi nggak nih ceritanya? Udah habis kejadian yang haul itu nggak ada lah. Nggak ada lagi. Kejadian ini banyak juga loh Mas Batu, dari mulai dia di rumahnya sendiri, di rumah neneknya, di pesantren, di tempat pesantren dia, di kampusnya dia. Iya sih. Oh, berarti semua fase kehidupan dia mengalami digangguin kan? Ya semoga nggak digangguin lagi ya Mas Batu ya. Iya tapi ya itu juga ya di di tempat yang ramai juga siang bolong. Iya, berarti tuh apa mitos yang katanya hantu keluarnya apa? Kalau zaman dulu kan orang tua bilangnya kan habis maghrib jangan main-main Iya. keluar. Jadi kalau wewe. Kalau wewe ya berarti itu sebenarnya nggak berlaku karena ada siang tengah hari bolong pun Iya. mereka beraksi gitu kan. Nggak tahu waktu mereka ya. Iya juga. Mungkin lagi shiftnya lagi dapat shift malam buat mereka shift malam siang tapi. Oke deh. Jadi begitu aja ceritanya. Cerita yang menarik sih dari Mas Batu. Terima kasih Mas Batu atas waktu dan cerita menariknya. Cerita-ceritanya di mari. Big Nocturne Talks. Dan buat teman-teman begitu cerita dari Mas Batu. Oh iya, untuk yang berpuasa selamat menjalankan Ibadah puasa. Semoga Puasa hari ini lancar ya. Ya, betul. Ya jangan lupa tentu saja jangan lupa untuk subscribe sekali lagi, untuk Like, komen, share. aktifkan tombol notifikasi. Di sini juga. Editor, di sini editor. Di sini editor. Nangis dia langsung. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di Nocturne Talks Podcast. Di follow, mungkin kalau mau ada cerita juga dari kaum nocturnal nih, Bisa deh mungkin langsung ke cerita Instagram kita. Mungkin kita bisa bacain juga. Ya paling begitu aja ya. Tunggu cerita-cerita update kita selanjutnya ya Tunggu ya betul. di YouTube channel kita. Oke kalau begitu terima kasih semuanya. Thank you. Assalamualaikum. Kaum Nocturnal. Sampai jumpa. Dah.